Halo, jadi di minggu ini kita masuk ke minggu Google Ads dan kita bakal simulation tentang Google Ads. Nah, aku share screen. Nah, jadi nanti kita bahas soalnya belakangan aja ya. Sekarang kita coba fokus ke simulation dulu. Nah, soal simulationnya tuh ini. Simulation ini tuh nggak jauh beda sama brief soal kalian nanti. Jadi kayak kalau bisa sih perhatiin baik-baik, kalau ada bingung nanti bisa ditanyain, biar nanti waktu kalian ngerjain tugas bisa gitu. Oke, jadi langkah pertama kita tuh bakal pakai websitenya sih IKEA. Nah, kalau di tugas kalian kan itu ya Zalora ya. Nah, ini tuh kita pakai IKEA. Oke, kita ke IKEA-nya dulu. Bentar. Nah, ini websitenya IKEA ya. Nah, untuk itu, aku mau jelasin dulu dari struktur campaign-nya si Google Ads ini dulu. Bentar, aku udah siapin. Aku jelasin dari sini dulu. Nah, strukturnya si Google Ads ini, dia itu nggak jauh beda sama si Facebook. Nah, kalau kalian masih ingat yang strukturnya Facebook kemarin, itu kan dia tuh ada campaign, ada ad account ya, dan ada ads. Nah, kalau di Google itu namanya tuh sebutannya campaign, ad group, sama ad. Nah, ad ini isinya keyword-keyword itu, kata kunci-kata kuncinya. Nah, ad group itu kayak si ad setnya itu. Jadi pengelompokan si keywordnya ini dia tuh berdasarkan si ad group gitu. Nah, kalau ini kan strukturnya. Nah, kalau kita pakai template kayak di tugas kalian, cara buatnya kan kayak gini ya. Jadi ada satu campaign, dia tuh ada beberapa ad group. Nah, dalam satu ad group itu ada beberapa keyword kayak gitu. Nah, kalau udah paham dan familiar sama struktur campaign-nya ini, langkah pertama yang kita lakuin adalah kita bisa ngelakuin keyword research. Bentar. Nah, ini. Nah, jadi kayak gimana sih step by step-nya? Gimana kalau kita mau ngebuat campaign? Nah, ini tuh kayak ada semacam step by step-nya. Nah, yang pertama kita lakuin sih keyword research. Nah, habis itu kita habis keyword research, kita masukinnya ke dalam campaign structure-nya. Kalau habis kita bikin campaign structure-nya, kita bikin si budget planning-nya, yaitu si media plan kan. Nah, kalau udah, kita tuh baru mikir nih ad copy-nya tuh kayak gimana. Mungkin step by step-nya yang ideal tuh kayak gitu, tapi mungkin nanti kita agak loncat-loncat sedikit sesuai dengan flow TL simulation-nya, tapi semoga ini nggak membingungkan ya buat kalian. Gitu. Sebelum kita masuk ke keyword research, nah keyword research-nya itu kan pakai keyword planner. Aku kayak mau sedikit mungkin bahas di sini, nggak begitu jauh sih, nggak begitu dalam tentang si keyword. Nah, keyword research. Nah, di dalam keyword research kan berhubungan sama kata kunci. Nah, kata kunci ini itu punya kayak beberapa pengelompokan, ya bisa dibilang kayak gitulah pengelompokan. Itu ada semacam, ada namanya keyword type. Tipe keywordnya apa, dan ada si match type. Nah, ini kalian udah pelajarin sih, kemarin dibahas juga kan sama Kak Julian tentang si keyword-keyword ini. Jadi yang pertama itu ada namanya si keyword type. Nah, itu yang dia tuh generik sama dia tuh yang brand. Maksudnya itu gimana sih? Kalau brand tuh berarti keywordnya yang dia tuh nyebutin nama brand. Kayak Nike, terus Adidas, kayak gitu-gitu. Nah, kalau generik, kita tuh berarti keyword yang dia tuh umum. Nah, si type ini itu tuh bisa dibuat untuk pengelompokan di level campaign. Ini tuh kayak level advance-nya gitu loh. Jadi kita pisahin antara tipe-tipe keyword ini di level di level ad group yang terpisah. Bisa dibilang seperti itu. Di level ad group yang terpisah. Jadi kayak nggak dicampur nih. Ada yang nyebut nama brand sama ada yang generic tuh nggak dicampur di dalam satu ad group yang sama. Terus ini tuh nanti jadi dua gitu, ada yang brand sama ada yang generik. Nah, terus keyword itu juga bisa dipisahkan dari intent-nya. Nah, intent-nya itu apa? Itu tuh maksudnya ada keyword yang sifatnya dia tuh informasional, ada keyword yang sifatnya itu navigational, dan ada biasanya tuh keyword yang sifatnya transaksional. Kalau kalian perhatiin, biasanya kalau kita cari di Google, itu kayak misalnya cara
cara apa ya, kayak gini misalnya, how to clean golf clubs kayak gitu misalnya atau apa kayak gitu. Dia tuh kan sifatnya memberi informasi ya, informasional. Terus ada juga yang transaksional tuh tipe keywordnya kayak gimana? Biasanya tuh ada kata-kata beli, jual, murah, kayak download kayak gitu-gitu. Nah, itu transaksional. Nah, biasanya navigasional tuh kita udah tahu nih mau pergi kemana. Misalnya kita bahas tadi IKEA ya, misalnya meja makan apa ya, meja makan di IKEA kayak gitu. Jadi kita udah tahu mau carinya spesifiknya tuh di mana kayak gitu. Nah, terus tuh ada juga yang match type. Ada match type tuh ada yang kayak broad, phrase sama exact. Untuk yang match type ini teman-teman ada kayak kebingungan gitu nggak tentang cara penggunaannya si match type ini? Soalnya ini bakal lumayan ngaruh sih di tugas juga. Aku bingung. Gimana ya? Jadi tuh kayak secara konsep itu sebenarnya apa ya, lebih nggak terlalu complicated, nggak terlalu rumit. Jadi itu kayak gini. Kalau keyword yang tipenya broad match, dia itu berarti kan ada kata topi wanita. Misalnya ya, ada kata topi wanita. Kita cari di Google topi wanita. Nah, di kata kunci di topi wanita itu bisa aja keluar keyword yang kayak beli topi wanita. Soalnya kan ada unsur topi wanitanya. Bisa juga kayak shawl wanita. Itu muncul gara-gara apa? Soalnya kita pasangnya broad dan ada salah satu unsur si keywordnya itu di dalam itunya. Ada salah satu unsur keywordnya itu di dalam si query-nya ini kayak wanita itu kan ada kan kayak gitu. Jadi sifatnya broad match itu misalnya kalau kita pasang topi wanita, pencariannya kita tuh bisa aja muncul di pencariannya shawl wanita. Jadi misalnya user cari shawl wanita. Nah, kita kan pasang iklannya itu topi wanita. Bisa aja iklan kita tuh muncul di sana. Kan sebenarnya itu nggak relevan, nah tapi itu bisa muncul. Itu kalau kita pakai tipe yang broad match. Nah, kalau yang phrase match itu biasanya tuh kayak lebih dipersempit lagi nih. Nah, kalau si phrase match, misalnya kita pasang iklannya, kita pakai iklannya itu keywordnya topi wanita. Nah, ads-nya kita tuh hanya muncul ketika user cari kata-kata topi wanita biru. Jadi kan ada kata-kata topi wanita ya, itu bakal kayak muncul, bakal trigger. Tapi kalau misalnya kalau misalnya user cari keywordnya itu pakaian wanita, iklan kita tuh nggak bakal muncul. Meskipun kan ada sama-sama ada kata wanita ya di sini, ada wanita kayak gini. Nah tapi keyword kita tuh nggak bakal muncul, soalnya ini tipenya phrase match, jadi tuh harus dua-duanya ini ada kayak gitu. Nah, dan di keyword tipe match type-nya phrase match ini, kita tuh nggak bisa pecah kata yang berbeda. Misalnya kayak gini, kan ini dua kata ya, topi wanita. Tapi kalau user cari misalnya topi murah wanita, kan di tengah-tengahnya ada kata murah ya, gitu. Ada murah gitu di tengah-tengahnya. Nah, keyword kita tuh nggak bakal ke-trigger, ads kita tuh nggak bakal muncul di pencarian itu, kayak gitu. Jadi tuh susunannya tuh harus sama persis, topi wanita ditambah beli topi wanita itu bakal muncul, jual topi wanita muncul. Tapi kalau topi murah wanita ada kata-kata murah di tengahnya nggak bakal muncul kayak gitu. Itu konsepnya kalau phrase match. Nah kalau exact match itu berarti keywordnya itu harus sama persis. Sama persisnya itu dalam artian memiliki arti yang sama. Misalnya topi wanita. Ya berarti kalau misalnya user cari keyword topi wanita bakal muncul dong ads-nya kita kayak gitu. Nah tapi kalau topi cewek bakal muncul juga, soalnya kan wanita itu cewek juga kayak gitu. Topi wanita murah. Ini untuk pencarian apa Kak Fat? Nah, kan di kalimat untuk praise kan topi wanita murah. Ini untuk praise ya. Iya, ini untuk praise match tapi misalnya keywordnya topi wanita ya, tapi user cari topi wanita murah. Iya, di praise bakal muncul. Gitu. Nggak apa-apa, mau ditaruh di awal, tambahan katanya mau ditaruh di awal, di akhir, nggak apa-apa. Tapi kalau di tengah-tengah, nggak bisa. Topi perempuan di Ezak muncul. Topi perempuan. Iya, muncul juga di Ezak. Soalnya kan wanita punya arti perempuan, cewek, apapun sebutannya itu lagi. Kayak gitu. Ya, kalau di praise, konsepnya, asal nggak ada kata pengganggu di tengahnya, itu bakal muncul.
gitu. Nah, tipe yang match type ini dia tuh nanti kegunaannya itu waktu kita define keyword-keyword kita gitu. Jadi best practice-nya adalah dalam satu keyword kita menggunakan satu match type yang sama. Oke? Ini kayak perlu di text note sih di kalian. Jadi dalam satu keyword, dalam satu wadah keyword, kita menggunakan satu match type yang sama untuk keyword-keywordnya kita. Kayak gitu. Kalau pakai praise, ya udah pakai praise semua. Pakai exact, ya udah exact semua. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau di bagian exact ini, di Google itu si volume monthly search-nya itu kecil banget. Soalnya kan nggak banyak kan user yang kayak cari keyword yang pas kayak gitu gitu loh. Jadi kalau misalnya penggunaan exact itu sebenarnya bagus, tapi disarankan dulu kalau aku boleh ngomong dan aku juga tahu dari Kak Julian tadi waktu aku nanya, itu kita pakai yang phrase match dulu. Nah, kalau kita udah menemukan best keyword kita di phrase match, kita bisa gunain exact match gitu. Gitu. Nah, nanti kita bakal belajar lagi tentang ini sambil praktek ya. Bentar. Nah, annotate-nya gimana sih? Nah, habis itu juga ada namanya negative keyword. Ini tuh kayak keyword yang nggak mau kita munculin di pencarian kita. Misalnya, ada biasanya kita tuh masukin keyword yang nggak relevan dengan ads-nya kita. Misalnya di sini, kita nggak mau masukin kata-kata murah gitu ya. Berarti topi, misalnya kita cuma mau topi wanita, nggak mau ada kata-kata murah kayak gitu misalnya. Jadi kalau misalnya user cari topi wanita murah, iklan kita nggak bakal muncul di mereka kayak gitu. Nah itu kita bisa pakai namanya negative keyword. Nah, ini nanti kayak jelasnya bisa aku share ke kalian, nanti kalian bisa kayak baca-baca tentang ini. Nah, itu secara konsep. Nah, oke, berarti sekarang kita coba lihat lagi ke websitenya si IKEA. Nah, yang pertama adalah kita melakukan keyword research dulu. Nah, sebelum ini kita harus kayak bayangin dulu di kepala kita bentuk campaign, bentuk strukturnya tuh kayak gimana sih? Campaignnya maunya apa, ad groupnya apa, keyword-keywordnya apa, kayak gitu. Caranya adalah ini tuh sebenarnya kalau udah ada websitenya itu gampang banget. Kita tuh bisa lihat dari kategorinya. Jadi kita coba buka dari kategorinya si IKEA. Nah, kita buka ya bagian kategorinya ini. Di kategorinya IKEA, itu tuh muncul nih ada kayak furniture, workspace, clothing, bla 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 gitu kan, tekstil gitu-gitu. Misalnya kita buka bagian furniture gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat-lihat di sini. Bentar. Ya, ketekan. Misalnya kita mau buka di furniture. Misalnya ya, di bagian furniture kayak gini. Di bagian furniture, berarti bisa dikatakan si bagian furniture ya. Misalnya kita buka chairs and stools ini. Nah, muncul kan kayak ada dining chairs, ada chairs, stools, bar stools, chairpas, bla 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 kayak gini. Nah, kira-kira kalau di sini ada yang bisa bantu nggak sebutin kira-kira campaign-nya apa dan isi ad group-nya itu apa aja? Ada yang mau nggak? Berarti kursi, chair, gitu-gitu ini maksudnya apa? Masuk ke apa nih maksudnya? Campaign-nya apa berarti Kak Feb? Kursi? Nggak, nggak usah mikir ke itu dulu, nggak usah mikir ke match type-nya dulu, tapi kita mikir ke bagian strukturnya dulu gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini, mohon maaf bikin bingung ya. Nah bagian ini kita klik si furniture ini kita tuh bisa masukin dia itu sebagai campaign. Jadi campaign utamanya kita adalah bahas si furniture ini. Terus isi ad groupnya apa? Berarti ad groupnya misalnya chairs and stools, habis itu kayak wall sleeve, sideboard, kayak gitu-gitu. Nah ini tuh bisa dimasukin sebagai si ad groupnya kayak gitu. Jadi antara si ad group, antara si campaign dan ad group ini dia tuh kayak kalau bisa tuh tetap relevan. Gitu. Gitu ya. Bentar.
Yeps, mirroring website. Kita langsung mirroring aja dari websitenya biar kayak nggak begitu bingung. Nah, kita coba masukin di bagian campaign-nya. Berarti misalnya campaign-nya di sini furniture. Tuh, berarti ad group-nya apa aja? Berarti ad group-nya itu misalnya mohon maaf. Furniture berarti misalnya chairs and stools. Ini terus ad group kedua kita bisa ambil misalnya bookshelf gitu ya, terserah sih. Mana ya tadi ya? Nih. Di sini bookshelf. Misalnya kalian mau masukin beberapa ad group kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, oke, berarti kita udah nentuin campaign-nya apa, grupnya apa, berarti kita masuk ke bagian keyword sekarang. Caranya adalah dengan pakai keyword planner. Nah, kemarin kan aku dari main nih masalah si akun Google Ads. Jadi untuk pengerjaan tugas individu, kalian buat akun Google Ads sendiri. Nggak campur sama akun Google Ads Group. Kenapa? Soalnya sistemnya Google ini dia itu nggak sama kayak Facebook. Misalnya Facebook ya, kan kemarin kita buatnya tuh di akun grup, habis itu misalnya kalian bikin, satu orang bikin draft, terus dia orang lain bikin draft, dia kan bisa kan terpisah sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau di Google Ads itu nggak kayak gitu sistemnya. Dia tuh sistemnya kayak satu akun, ada yang satu buat draft. Nah, kalau ada satu orang lagi yang bikin draft, yang draft lama ini bakal kehapus, keganti sama apa sih draft baru gitu. Jadi itu kayak disarankan jangan pakai yang dibuat akun grup project apa sebelumnya, tapi kalian bikin akun sendiri gitu. Untuk tutorialnya aku udah share juga di grup ya, caranya gampang banget kok. Nah, masuk ke keyword planner, kita buka dari bagian tools ini, habis itu kita masuk ke keyword planner-nya. Itu. Nah, kalian bakal ketemu nih dua. Ada yang satu tuh discover new keywords, satunya lagi tuh get search volume and forecast. Nah, bagian yang get search volume and forecast ini nanti digunain waktu kalian bikin media plan. Nah, karena kita nggak bikin media plan, jadi kita pakai opsi yang satunya dulu, yang ini nih. Nah, kalau pakai opsi ini, kita bakal dihadapin sama dua pilihan, yaitu kita mau gunain start with keywords atau kita langsung masukin website kita biar kayak si Google tuh otomatis cari keyword-keyword di dalam websitenya itu. Jadi caranya itu ada dua. Tapi aku mau nunjukin cara yang ini dulu, yang pertama dulu ya. Misalnya, tadi kan kita mau cari keyword di ad grupnya chairs and stools, kayak gitu ya misalnya. Nah, misalnya berarti ini itu dia itu berhubungan misalnya sama kursi gitu misalnya ya, kursi atau apa ya, kursi makan, kita lihat di websitenya ya, di chairs and stools tadi itu bentar, dia tuh pakai bahasa Inggris nih, diganti bahasa Indonesia dulu biar nggak bingung. Jadi perabotan, misalnya kursi dan bangku, sofa ini ya. Berarti di bagian kursi dan bangku ini jenis-jenisnya apa aja? Kan dia ada kata kunci ya, misalnya kita bisa lihat di sini. Kursi, bangku, kursi bar, kayak gitu-gitu. Nah, beberapa keyword itu kita bisa masukin dulu di bagian ini. Jadi kayak kursi ya. Terus apa tadi? Kursi makan. Kursi makan, terus misalnya apa tadi itu? Sofa atau apa. Beberapa keyword dulu aja kita bisa masukin. Nah, terus jangan buru-buru langsung diklik yang get result, tapi kita tuh masukin di sini nih, enter domain to use a filter. Tujuannya apa? Kita tuh munculin keyword-keyword yang udah kita tentuin tadi itu yang relevan di si domain yang kita mau. Nah, kan kita maunya cuma yang di IKEA itu aja ya. Jadi cara nguncinya itu ya kayak gitu. Masuk di sini, terus kayak get result. Ini aku tadi ngapain masukin itu ya? Nah, muncul kan untuk keyword-keywordnya ini banyak banget nih. Nah, terus yang kita lakukan adalah kita semacam memfilter keywordnya lagi. Caranya itu ada dua.
Jadi kita tuh bisa langsung filter keyword-keywordnya itu di sini, di bagian sini tuh kan ada kayak add filter. Nah, kita tuh bisa langsung ngefilter keyword-keywordnya itu dari sini. Misalnya kita nggak mau kita misalnya masukin keyword yang mengandung kata misalnya kursi gitu ya. Misalnya kursi atau apa gitu kan. Nah, itu kita bisa lakuin di sini gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian rasa di sini tuh terlalu ribet gitu loh, kalian bisa download si ininya. Nih, di pojok ini kalian kan ada kayak tanda download gitu ya. Tuh klik aja. Terus ada dua opsi nih, ada yang kayak formatnya si Excel sama ada yang Google Sheet. Misalnya aku mau yang pakai Google Sheet. Misalnya ini diganti apa tadi itu? Kursi. Misalnya gitu ya. Oke, kita buka. Nah, munculnya adalah si kata kunci yang seperti ini, dan ini tuh banyak banget kan. Ini banyak banget gitu. Nah, kita nggak mungkin masukin semua keyword yang ada di sini. Tapi kita harus ngefilter ulang nih keyword-keyword yang mau kita masukin gitu. Nah, caranya itu ya pakai filter biasa aja sih, nggak terlalu ribet kok pakai filter biasa. Ini munculnya apa aja? Competition, competition, terus ini. Biasanya yang dilihat itu yang di bagian ini nih, yang bisa jadiin patokan atau benchmarknya itu yang average monthly search. Gini. Jadi ini tuh kayak rata-rata banyak kemunculannya gitu sih. Bentar, mohon maaf. Nih, average monthly search. Jadi kayak bisa dilihat dari sininya. Buat pertimbangin kira-kira keyword apa aja yang mau dimasukin di si ininya kita. Nih, aku ganti jadi Indonesia ya. Perabotan. Jadi ini aja, kursi makan ya namanya ya. Kursi makan. Misalnya di sini, kursi makan, terus tadi rak buku. Misalnya itu. Nah, misalnya kayak gini. Nah, selanjutnya adalah kita nge-filter si keyword-keywordnya ini. Oke. Nah, tadi kan aku udah sempat jelasin ke kalian masalah tipe-tipe keyword ya. Ada tipe keyword yang generik, ada tipe keyword yang brand kayak gitu. Nah, itu bisa jadiin kalian pertimbangan atau buat jenis pengelompokannya itu pengelompokannya berdasarkan apa? Tipe yang generik aja atau tipe yang brand aja? Kalau brand berarti nyebutin nama brand-brandnya. Kalau generik ya udah berarti kita usahain semua keyword yang kita masukin di ad group itu dia itu generik tipenya kayak gitu. Nah, di sini tuh bisa kita bisa masukin kira-kira best practice-nya dalam satu ad group itu kita cuma masukin sekitar 20 keyword. 20 keyword paling banyak, ya paling banyak lah sekitar segitu. Usahain tuh jangan terlalu banyak masukin keyword. Jadi kita masukin keyword-keyword itu yang relevan-relevan aja gitu. Terus kita juga bisa lihat di sini tuh bagian competition. Jadi bisa dilihat di sini, keyword kunci, dia tuh average monthly search-nya emang bagus banget, besar banget. Tapi competition-nya tuh high. Wah, berarti susah banget dong buat nge-ads di sini. Jadi, kalau misalnya kalian cuma punya budget yang terbatas, istilahnya nggak begitu banyak, kalian bisa pertimbangin untuk kayak mix and match, pastiin antara proporsi keyword yang dia tuh kompetisinya high sama medium sama low, dia tuh seimbang kayak gitu. Jadi jangan masukin dari high semua, tapi juga pertimbangin buat masuk di yang medium atau yang di low juga kayak gitu. Gitu sih. Ini bisa kayak filter aja, kira-kira mau masukinnya apa misalnya dari high ya, di high ini terus kayak filter dari nah misalnya ini ya, di keyword ini dia tuh juga ada istilahnya kayak keyword yang ini kayak good to know aja ya, ada keyword yang kayak
long tails sama ada yang short tails kayak gitu. Jadi kayak keyword yang short tails tuh kayak contohnya ya kayak kursi minimalis, dia tuh kan pendek-pendek gitu kan keywordnya. Nah kalau keyword yang long tails tuh kayak gimana sih? Kayak misalnya kayak gini, kursi tamu kayu sederhana, dia panjang banget kan. Gitu. Perbandingannya berapa? Sebenarnya kayak nggak ada perbandingan idealnya banget atau kayak gimana, tapi pertimbangin aja, jangan masukin, kalau budget kalian terbatas, jangan masukin dari high semua kayak gitu, tapi dicampur-campur gitu loh. Nah, misalnya kalian mau pilih beberapa keyword, nah ini aku kayak udah ada contoh sih sebenarnya. Kira-kira keyword apa yang mau dimasukin nih, misalnya kayak di sini mau masukin dari kursi makan kayak gini. Nah ini dia tuh udah difilter sekitar 20 keyword aja gitu biar menghemat waktu yang lama-lama. Jadi kita coba buat masukin si keyword-keyword ini aja. Nah ini tuh kayak aku masukin di sini ya, misalnya keyword mohon maaf, misalnya ini ya, saya aku mau masukin di sini. Nah, anggap aja kayak gini ya, kayak kursi apa lagi. Salah. Misalnya ini. Nah, nanti misalnya semua keyword-nya kalian masukin di ini, semua keyword-nya nanti kalian masukin di sini ya. Kalau kalian waktu ngerjain tugas, ini kan simulation contoh aja, jadi aku cuma masukin beberapa keyword-nya aja. Nah, terus kayak yang udah aku bahas tadi, match type. Jadi kalian pastiin ya, dalam satu ad group ini, kalian pilih match type yang sama. Kalau Isaac, ya udah Isaac semua. Kalau praise, ya udah praise semua. Kalau broad, ya udah broad semua. Dan kalian harus tahu reasoningnya juga kenapa kalian pakai match type yang itu. Misalnya kalian pakai match type-nya type. Nanti di tugas kalian, waktu di individual itu, kalian harus jelasin juga kenapa kalian pakai match type yang itu. Kayak gitu. Misalnya di sini, aku mau pakai praise. Gitu. Kalau praise tandanya itu kan dikutip ya. Ya udah berarti nanti keywordnya dikutip semua. Ya udah dikutip kayak gitu misalnya kalau misalnya pakai praise kayak gitu. Oke. Jadi untuk keyword research ini dan kayak cara bikin pengelompokan campaign ad group-nya, ada pertanyaan nggak sebelum move ke topik lain? Kak, aku mau tanya Kak, boleh balik ke sheets yang keyword? Oh, yang udah difilter apa yang sebelum difilter? Yang sebelum difilter deh. Iya, yang banyak nih. Nah, jadi kita harus pilihnya yang kompetisinya high gitu. Kalau misalkan apa namanya? Jadi kan tadi aku udah ngulik-ngulik, coba ngulik kan. Ada beberapa keyword itu yang dia itu average-nya itu nggak apa 50.000 aja nggak nyampe, paling gedenya tuh 5.000. Tapi itu tetap, maksudnya tetap diperbolehkan apa kamu harus cari lagi yang tinggi gitu? Ini kalau untuk konteks soal ya, jadi aku kayak sebenarnya tuh coba meluruskan pemahaman kalian waktu di grup project juga. Tapi kalau dalam konteks soal, karena kita itu juga budgetnya tuh nanti budgetnya waktu TL simulation ini tuh 10 juta. Jadi itu kan besar banget kan, lumayan. Jadi tuh kayak nggak ada patokan kalian untuk si keyword itu harus kayak gimana. Jadi kalau misalnya mau pakai hike, ya udah pakai hike semua untuk pengerjaan tugas kalian nanti dan saat simulation ini kayak gitu. Tapi nanti waktu kalian group project, budget kalian kan limited banget kan, terbatas banget 500.000 kayak gitu. Bukan best practice-nya ya, betternya kalian tuh harus bisa pertimbangin juga pemilihan keywordnya. Jadi kayak nggak asal-asal masukin keyword, tapi kalian juga punya pertimbangan kenapa kalian masukin keyword ini, beberapa keyword ini gitu. Oke. Nggak, kalau kayak dilihat dari competition-nya nggak high, gimana Kak? Misalnya competition-nya low gitu ya. Nah, berarti kalau low, berarti kalian tuh makin punya peluang besar untuk menang di keyword itu. Tapi biasanya untuk keyword yang biasanya dia tuh yang kayak low kayak gini, dia tuh tipe keywordnya long tail. Dia tuh yang keywordnya panjang kayak gini loh. Harga kursi ruang tamu Olimpik. Ya, ini berarti brand kan. Ya dia nyebut brand kan Olimpik kayak gitu. Misalnya kursi tamu minimalis 2020. Dia tuh emang kompetisinya low, tapi panjang biasanya kayak gitu. Nah, paling sih
Terus apalagi dia tuh monthly search-nya kecil, jadi kayak ya kalau bisa jangan juga. Tapi misalnya kita lihat di keyword yang medium. Oh ternyata nih ada nih kayak kursi untuk average monthly search-nya 500, terus dia tuh competition-nya medium dan kayaknya keyword ini relevan deh sama landing page-nya grup kalian misalnya kayak gitu. Ya udah kalian bisa pakai keyword itu. Oh, oke Kak, thank you. Oke, sama-sama. Ya biasanya nggak juga sih. Misalnya kalian pakai keyword yang long tail, terus match type-nya kalian pakai exact. Susah banget kalau kayak gitu ceritanya. Jadi biasanya untuk keyword yang exact itu, biasanya tuh keyword-keyword yang kayak dia tuh short tail. Gitu sih. Iya Kak Faat. Kak, mau nanya Kak, kalau misalnya kayak ini kan kita kan bilang kursi Kak, kita Mm-mm. kalau misalnya kita asumsi contoh tuh kayak handphone ya kayak kemarin Mm-mm, punya mm-mm, itu kan long tail juga tuh Kak. Jadi mereka kan mm-mm, ada spesifik itu contoh kayak mm-mm, handphone murah itu kan berarti kan lebih panjang itu satu. Kalau mm-mm, misalnya kita bilang handphone murah Xiaomi terbaik atau apa gitu kan udah panjang banget Kak, tapi mm-mm. kompetisinya tetap high gitu loh. Itu gimana ya kira-kira? Ada solusi nggak untuk kita apa istilah kayak counter gitu supaya kita harganya murah tapi average-nya tuh atau kompetisinya tuh nggak tinggi gitu. Relevan nggak keyword itu sama landing page? Misalnya landing page si yang mau di ads itu. Misalnya kan tadi HP murah Xiaomi bla 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 kayak gitu. Ya benar. Terus apalagi terus bisa dilihat di situ misalnya average monthly-nya biasa 500, bisa dibilang 500, tapi dia tuh competition-nya high. Kira-kira kamu masukin nggak? Enggak sih. Enggak. Jadi tuh kayak melihatnya tuh ya berdasarkan dari kalian nanti waktu ngefilter si keywordnya ini. Oke. Jadi kayak bijak-bijak buat ngefilternya kayak gitu loh, buat masukin keywordnya. Meski berarti misalnya kalau dia tuh long tail, tapi misalnya average monthly-nya oke, terus competition-nya oke, ya udah masukin aja. Nah tapi kalau dia tuh udah long tail, terus competition-nya high, terus monthly search-nya itu tinggi misalnya kayak gitu, yaitu balik lagi ke kalian, kira-kira keyword-nya itu relevan nggak sih sama si itunya, sama si landing page-nya. Kalau relevan dan kalian mau masukin, ya udah masukin aja kayak gitu. Kalau dari sudut pandang kakak tuh kira-kira wise nggak kak? Misalnya kakak punya toko apa kursi bilang kayak gini lah, kita bilang harga kursi tamu sofa murah misalnya gitu. Kan kakak memang ada page IKEA-nya itu sendiri. Nah, dengan catatan kompetisinya tuh tinggi sama average-nya tuh tinggi gitu. Kira-kira kakak bakal tetap masuk atau enggak kak? Best suggest-nya gitu dong. Kalau misalnya dalam konteks soal, karena ini aku dibebasin untuk budgetnya itu lumayan tinggi, 50 juta, aku tetap bakal masukin. Aku pasti bakal masukin monthly search-nya tinggi-tinggi dan dia competition-nya high-high, misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya di group project, enggak. Aku pasti bakal mikir untuk competition-nya itu yang kayak sekiranya keyword aku ini bisa menang di as aku tuh bisa menang di keyword itu. Dan caranya kayak gimana? Aku pasti bakal pertimbangin dia tuh yang misalnya competition-nya medium tapi average monthly search-nya lumayan tinggi gitu. Atau misalnya beberapa aku coba aja deh masukin dia tuh yang di competition-nya high, average monthly search-nya tinggi, tapi asal keyword itu relevan sama landing page aku, misalnya kayak gitu. Oke, paham. Sama ini kak, kalau misalnya itu indeks itu apakah berpengaruh nggak sih? Apa sih fungsi indeks yang di samping itu ya? Aku juga kurang tahu sih. Biasanya untuk beberapa metrik yang ada di sini tuh kayak nggak begitu diperhatiin banget waktu saat keyword research gitu. Jadi kayak kita fokus aja ke metrik yang kira-kira tuh lebih pengaruh aja. Kayak gitu. Aku juga kurang begitu paham sih sama yang ini. Itu lebih ke arah cari kata kunci lah ya, kayak kalau misalnya memang kayak kita contoh kayak kemarin tuh jual HP sebisa mungkin tuh competition-nya tuh medium atau low dengan catatan average search-nya tuh tinggi banget gitu. Contoh HP Xiaomi terbaik murah misalnya gitu. Itu untuk kayak grup Kan project kayak ya bisa. paham kak, makasih kak. Ya, sama-sama. Oke, karena waktunya makin limited, kita langsung lanjut aja untuk ke sini ya. Jadi untuk yang tadi kita sampai terakhir sampai mana ya? Masukin ini, match type. Terus misalnya kita mau masukin negatif keyword di sini, misalnya kita nggak mau masukin misalnya apa ya, yang nggak relevan sama kursi makan. Misalnya kursi gaming. Ya udah. Nah, kursi gaming atau misalnya apa ya? Kayak ya udah kursi gaming. Misalnya apa sih kursi belajar kan nggak masuk gitu ya di Kursi kantor gitu.
Bisa kayak kursi kantor, ya itu terserah kalian sih. Kalian bisa masukin kayak gitu. Oke. Terus harusnya kita masuk buat bahas si ad copy. Tapi kita masuk ke media plan dulu aja ya. Kita masuk ke media plan. Oke, media plan. Nah, media plan ini kita buka TL simulation-nya. Nah, udah tadi aku udah jelasin yang ini, habis udah jelasin ini. Habis itu, yaudah deh, ikutin brief aja ya, kita bahas si ad copy dulu, habis itu baru bahas si media plan. Untuk ad copy, kita pergi ke sini. Oke, bentar aku lupa mau jelasin apa. Oke, jadi kan kita udah kategori ini, campaign-nya, ad group-nya, kayak gitu. Nah, sekarang kita ngebuat si ad copy. Tadi kenapa sih kita harus ngebuat si keyword-keyword ini tuh relevan sama ad group-nya kita? Nah, karena ad copy ini dia tuh settingnya itu di level ad group-nya. Nah, jadi kita nanti waktu di ad copy-nya kita tuh kayak kita personalisasikan antara kata-kata yang kita masukin di sini itu tuh selaras sama si kunci-kunci si keyword-keywordnya ini gitu. Misalnya di sini ad group-nya tadi tuh kursi makan ya. Ya udah. Nah, bentuk dari ads ini dia tuh ada dua, ada ETA, ada RSA. Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak bedanya ini apa? Kemarin udah dibahas sih. Ada yang itu nggak? Atau yaudah deh, kalau nggak ada kita coba. Bentar ya. Aku udah siapin. Nah, dia tuh ada dua, dan bentuknya responsif. Biasanya ke responsif itu kita kayak istilahnya memberikan keleluasaan si Google itu buat kayak ngatur-ngatur kira-kira mana nih yang kayak urutan itu sesuai. Jadi kita tuh kayak isiin lebih banyak opsi di dalam si responsive ads-nya itu. Nah, sedangkan kalau di ETA atau expanded text ads, ya udah berarti kita masukin misalnya urutan headline bla bla bla, ya udah itu yang bakal muncul. Biasanya best practice-nya itu best practice-nya itu kita bisa dilihat di sini. Jadi dalam satu ad group itu ada setidaknya ada 3 expanded ad copy, terus dia tuh ada 1 RSA gitu. Nah, terus kita bisa ngeoptimisasi si quality score kita tuh dari headline-nya. Habis itu jangan lupa memasukkan USP, brand name kayak gitu. Terus kita bisa research dan lihat-lihat dari kompetitor. Oke, itu best practice-nya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Jadi, kayak udah aku bahas tadi, dalam satu ad group itu setidaknya itu sebenarnya ada 3 ETA. Ada 3 ETA, jadi ini ETA-nya ada 3, 1 RSA. Tapi kalau di tugas, nggak apa-apa sih buat satu gini, atau kalian mau bikin 3 ETA juga nggak apa-apa kalau punya waktu, kayak gitu. Terus di sini tuh ada headline. Headline tuh yang, ntar aku bakal lihatin contoh ad copy. Ini tuh dari tugas aku sebelumnya. Ya udah nggak apa-apa ya, dari tugas aku sebelumnya. Misalnya di sini tuh ada yang bagian headline yang muncul. Misalnya headline pertama aku tulis jual atasan wanita pemurah, terus headline kedua dapatkan banyak promo menarik kayak gitu. Terus di sini tuh juga ada description. Description tuh yang bakal muncul di bawahnya si headline. Bla bla bla, beli atasan pilihanmu hanya di Zalora, bla bla bla. Masukin USP-nya misalnya kayak gitu. Oke, bisa. Habis itu ada juga namanya extension. Extension tuh yang bentuknya si site link, call out gitu-gitu. Nanti kita bakal lihat juga. Nah, terus juga di sini tuh ada display pad. Display pad tuh misalnya kita lebih personalize lagi nih, kira-kira kayak ngasih bayangan ke user. Kira-kira kalau kamu ngeklik iklan ini, kamu tuh bakal masuk ke halaman mana? Gitu. Berarti ke halaman si atasan wanita, misalnya kayak gitu. Gitu. Ini kayak contoh wujudnya si ad copy-nya gitu. Nah, jadi headline di sini untuk di ETA kita tuh masukin 3 headline. Jadi terus di sini tuh juga ada kayak maksimalnya gitu. Kalau kalian perhatikan. Jadi kalau di Google tuh kayak kita ada di Google tuh ada batasan maksimal jumlahnya gitu. Jadi kalau headline tuh 30 karakter doang, kalau description tuh 80 karakter. Kayak gitu. Jadi kalau si pad files itu dia tuh biasanya 15 karakter masing-masing. Gitu. Jadi kalau kalian udah buka si Google Ads tuh nanti kayak ada tanda-tanda kayak gitu, dia tuh udah berapa karakter.
Jadi kayak pastiin waktu kalian ngebuat, kalian tuh ikutin panduannya, kira-kira maksimalnya berapa karakter. Misalnya di sini IKEA Indonesia, koleksi bla bla bla, headline 1, headline 2, headline 3, kayak gitu. Terus kalau di RSA tuh biasanya kita masukin headline lebih banyak. Kita masukin headline-nya lebih banyak. Lihat kayak gini ada lebih banyak kan. Jangan lupa count karakternya tuh jangan sampai kelewat. Tuh. Terus description. Di description kita bisa masukin misalnya USP-nya kita. USP-nya apa? Zalora misalnya apa USP-nya si IKEA misalnya kayak free ongkir atau bisa COD atau apa kayak gitu bisa dimasukin sebenarnya. Terus kayak jangan lupa kayak best practice-nya masukin kayak CTA. CTA-nya tuh kayak yuk belanja sekarang atau apa. Itu nanti kalian bisa cek lagi masalah si CTA-nya itu. Terus dia tuh juga ada display pad yang aku tunjukin. Display pad tuh munculnya di mana? Display pad tuh munculnya di sini nih yang di atas. Nah, di sini. Jadi kalian kayak kasih gambaran kira-kira kalau klik iklan ini masuknya kemana gitu. Jadi misalnya tadi kan perabotan rumah, berarti kira-kira yang si pertama itu perabotan, habis itu yang bisa masukin nama campaign-nya misalnya, terus yang display pad kedua kita masukin si ad group-nya, misalnya kalau kayak gitu. Terus jangan lupa masukin final URL-nya, URL-nya ini pastiin kalau sesuai sama si landing page-nya. Jadi kayak jangan masukinnya tuh di bagian home-nya, tapi langsung masukin di bagian si destinasi yang dituju tuh mana. Kalau kursi makan ya udah masukin si linknya kursi makan kayak gitu ya. Nah terus aku tadi juga bahas masalah extension. Di sini tuh ada site link, call out, struktur snippet. Nah penggunaan si extension ini dia tuh kayak semacam best practice-nya karena ini tuh bisa berpengaruh untuk meningkatkan si quality score-nya juga kayak gitu. Jadi kayak kalau bisa masukin si extension-nya ini. Contohnya kayak aku tadi pakai, dia tuh yang pakai site link gitu. Jadi kayak masukin di sini. Yang relevan ya sama si ads-nya. Tadi kemana, Ding? Gini. Nah, kira-kira untuk ads copy, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita move ke materi yang lain? Clara mau nanya dong. Itu di soalnya show how you create the ad copy. Berarti mirip sama yang FB Ads kemarin ya, dari step-stepnya di screenshot, bukan cuma ads-nya di screenshot. Oke, thank you Kak Feb. Jadi good news-nya adalah kalian tidak mengerjakan ini seribet Google Ads, seribet FB Ads, yay. Jadi kalau FB Ads kan dulu kita harus kayak screenshot satu-satu ya step by step-nya gimana. Nah, tapi waktu di Google Ads ini kalian tuh cuma screenshot preview-nya aja. Jadi kalau saat kalian bikin campaign, bikin ad group ya bener ya, ad group habis itu bikin ads. Nah, itu kayak ada semacam bagian preview-nya kayak gitu. Bagian preview. Aku tadi ngeliatin nggak sih? Bentar ya. Ini add account-ku dulu waktu grup project. Ke refresh muncul nggak ya? Ya lama banget. Bentar ya. Waduh. Pokoknya itu nanti muncul semacam preview-nya kayak gini. Di tampilan di tampilan ada 2 tampilan, desktop sama si mobile. Nah, nanti kalian screenshot aja di situ. Nah, kalian kan bikin beberapa ad copy ya. Itu kalau bisa di screenshot semua. Dimasukin kira-kira ad copy-nya kayak gimana. Kayak gitu. Ini udah muncul nggak ya? Nah, ini nih, di bagian ini kan ada bagian preview-nya ya. Nah, ini teman-teman yang di screenshot. Nih. Karena ini RSA, jadi dia tuh pilihannya banyak. Nah, pilihannya banyak di sini. Terus misalnya kalau tampilan desktop, ya udah kayak gini. Mungkin kalau nggak semua, mungkin kayak 2 atau 3 aja gitu, nggak apa-apa di screenshot. Gimana? Tuh, tampilannya kayak gitu. Nah, alternatif lainnya adalah selain kalian harus bikin campaign pura-pura buat nunjukin si previewnya, kalian tuh bisa pakai sebuah website nih, namanya tuh Karoya. Di sini tuh kayak dia tuh ada kita bisa bikin preview Google Ads gitu munculnya di sini. Tuh, nanti aku share ya di grup buat ini. Ini bisa dipakai juga pilihan lainnya ya, tapi kalau mau di campaign juga nggak apa-apa, di campaign aja. Gitu. Oke, clear? Nggak bingung kan? Clear, Kak. Thank Oke, you. sama-sama. Berarti untuk add copy aman ya. Harusnya kayak nggak begitu ribet sih, cuma ya gitu. Oke.
Habis hard copy adalah kita masuk ke media plan. Masuk ke media plan. Nah, ya udah dijawab ya. Bentar. Ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi di media plan ini aku kasih lihat soalnya. Nah, media plan ini hitungannya itu next quarter ya. Jadi quarter itu kan per 3 bulan ya. Jadi quarter itu kan 3 bulan. Misalnya aku mau pakai quarter pertama 2022, berarti Januari sampai Maret. Bener nggak sih? Ya, sampai Maret ya. Terus kita balik lagi ke tadi keyword-keywordnya kita yang udah kita filter. Nah, tadi kan udah keywordnya ada banyak nih, yang tadi yang aku kasih lihat, yang kita coba di sini banyak. Nah, kalau udah di filter itu misalnya munculnya kayak gini doang. Misalnya kita udah taruh nih 20 keyword aja misalnya. Ya udah, kita buka bagian forecast. Bentar ya. Ya, aku refresh lagi. Ya. Tapi untuk untuk settingnya Google Ads yang waktu buat akun aman kan? Jangan lupa nanti tampilannya expert mode ya. Gitu. Nah, untuk forecast kita berarti beralih ke sini ke forecast. Terus di sini kita masukin si keywordnya udah kita filter. Misalnya nih kita masukin thread, kita masukin ke sini, masukin get started. Dia udah muncul kayak gini, terus kita klik yang tulisan forecast. Nah, muncul kan bagian forecast. Nah, di sini tuh kita bisa kayak bikin estimasi-estimasi yang dibuat di media plan gitu. Nah, nanti next lecture, berarti lecture 3 ya. Lecture 3 kalian bakal belajar tentang bid strategi, tapi untuk saat ini kan nggak belajar itu, belum belajar itu ya. Jadi kayak ya udah pakai ini aja. Nah, terus apa lagi ya? Di sini kita bisa ngatur kayak durasinya. Misalnya tadi kita mau quarter itu ya 2022. Kayak gini. Misalnya kayak gini ya, misalnya kuartal 2002, tapi ya udahlah kayak gini. Nah, terus di sini kalian jangan lupa buat masukin si conversion metric. Nah, conversion metric itu kita masukin itu dari patokan. Jadi kayak kemarin waktu si Facebook Ads itu kan kayak kalian ada semacam website buat patokan si CTR-nya. Nah, itu nanti kalian juga pakai patokan yang serupa. Jadi ngelihatnya di sini average conversion rate-nya gitu. Jadi misalnya kita cari ya ke refresh ya. CTR. Misalnya di sini CTR. Misalnya ini kan IKEA ya. Berarti IKEA kira-kira industrinya apa nih? IKEA itu misalnya ini ya, home goods ini misalnya 2,70 misalnya kayak gitu. Kita masuk lagi ke bagian forecast, terus kita masukin conversion rate-nya 2,70. Misal, nah bakal muncul nih angkanya kayak gini. Nah kalau udah kita lihat lagi di media plan-nya ya. Di media plan ini yang angka-angka yang dimasukin itu dia tuh yang diwarnain warna krem, warna krem nggak sih ini, warna-warna kayak pink-pink kayak gini yang beda. Jadi yang dimasukin adalah total search demand, estimation impression, estimasi CTR, estimasi CPC sama CTR, CPR. Nah, itu aja ya berarti ya. Nah, misalnya kayak gini. Lalu kita setting durasinya di sini misalnya 1 sampai 31 kayak gitu. Nah, ini kayaknya aku hapus dulu aja ya. Oke. Nah, pertama kan kita harus masukinnya total search demand. Nah, total search demand
Wah, sorry, aku lupa masukin. Lupa nyebut sih. Kalau ini di bagian media plan itu levelnya itu di level campaign. Jadi tadi kan kalian udah bahas akun struktur. Jadi yang media plan di sini yang dimasukin itu bukan di satu ad group aja. Tadi yang aku contohin dia tuh kan kursi makan. Nah, karena aku baru carinya tuh yang keyword-keyword yang di bagian kursi makan aja. Tapi misalnya kalau kalian udah cari keyword-keyword rak buku misalnya, ya udah berarti keyword rak buku itu kalian juga masukin di itunya, di forecast-nya itu tadi. Jadi perhitungan di sini adalah perhitungan level campaign, bukan di ad group. Oke. Jadi kalau kalian punya satu campaign punya beberapa ad group, ya udah berarti semua keyword itu yang dijadiin satu perhitungannya. Kayak gitu. Ini tuh contohnya hanya di satu ad group. Contohnya adalah satu campaign cuma punya satu ad group. Gitu ya. Aku takut miss di situ. Nah, kayak gitu. Nah, total search demand caranya adalah kalian jadiin satu dulu semua keyword-keyword itu tadi. Misalnya, jadiin satu di sini ya, jadi satu di satu sheet. Terus kalian total average monthly-nya. Average monthly-nya di sini semua itu kalian total ya. Jadi di sini udah ketemu nih 32.500 kayak gitu. Nah, tapi di sini karena di sini perhitungannya adalah quarter, jadi average monthly ini dikali sama 3 gitu. Dan dia didapetin angka 97.500. Jadi makanya kenapa penulisan yang total search demand di sini tuh 97.500 gitu. Salah di 97.500. Nah, estimasi impression-nya itu kita lihat di bagian forecast nih. Nah, kita sebelahin aja ya biar nggak bingung. Impression nih, di sini kan ada nih. Berarti misalnya dia impression-nya 33.000. Kayak gitu. Ya udah, kita masukin di sini 33.000. Salah. Misalnya kayak gini. Misalnya. Terus average CTR. CTR di sini berarti average-nya misalnya 6,1. Terus estimasi CPC. Estimasi average CPC ya. CPC yang ini ding ya 1.500 berarti ya. Nah, kayak gini, terus estimasi CP area tadi berarti kita pakai patokan 2,7. Nah, dapetin angkanya segini. Nah, dia tuh dapetin cost-nya misalnya kayak gini. Ya udah, 3 juta. Halo Kak, mau nanya dong. Kak bisa lihat page yang itu nggak, yang keyword plan tadi? Keyword plan. Yang ini? Yang di Google Ads-nya. Yang di Google Ads. Bentar. Yang ini? Iya. Nah, berarti kan kalau ini tadi Kara ngasih contohnya itu yang ads-nya itu kan baru yang dari ini ya, yang kursi ya. Kan group itu ada 2 yang sama yang rak buku. Berarti untuk keyword-nya itu seharusnya yang di sini itu dimasukin sebelum yang get result itu campuran antara yang kursi makan dengan yang rak buku kan? Iya, benar banget. Jadi masukin keyword-nya itu yang di dalam satu campaign itu. Iya, karena di media plan itu perabotan harusnya ada 2 ad group, cuman ke arahnya hanya dari satu yang kursi doang. Kayak gitu. Gitu. Jadi misalnya kalau kalian bikinnya itu itunya banyak, ad groupnya banyak, berarti kalian masukin keywordnya itu yang waktu di keyword planner-nya itu semua keyword yang di dalam campaign itu, gitu. Thank you, Kak. Iya, sama-sama. Gimana? Oke, misalnya kalau nggak ada masalah, kita coba itu ya, apa namanya? Bahas soal nih. Oke. Kalau udah, kita coba bahas soal. Oke. Di sini posisinya kalian tuh sebagai performance marketing eksekutif di Zalora. Terus kalian diminta bikin kayak semacam proposalnya sih buat Google Ads gitu. Terus di sini kalian dibilang nih, kalian tuh punya monthly maximum budgetnya itu 50 juta.
Nah, tapi kalian tuh nggak harus ngehabisin si budget itu sih. Kayak kalau kalian misalnya mau maksimalin 50 juta, ya udah maksimalin 50 juta. Kalau misalnya nggak mau, ya udah berarti saya dapatnya kira-kira berapa gitu. Nah, terus di sini kalian tuh boleh meminta satu atau lebih nih kategorinya. Contohnya kategori pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain dari websitenya Zalora buat campaign kalian. Terus jangan lupa nanti target lokasinya itu di Indonesia. Terus di sini disebutin juga untuk campaign objektifnya adalah untuk meningkatkan transaction atau revenue. Nah, kaitannya sama campaign objektif itu nanti kita bakal belajarnya di lecture 3. Itu nanti kayak tentang bisnis strategi juga gitu. Nanti bakal belajar itu juga di selanjutnya. Nah, terus sini kalian diminta buat pengerjaan itu di Google Slide. Ada format namanya ya. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah untuk melakukan keyword research. Keyword research, account structure, sama keyword matching nih. Nah, itu yang tadi udah kita coba lakuin waktu di IKEA, waktu di awal-awal nih. Tadi kan kita ngelakuin si account structure, ad groupnya, kursi makan, match type, negative keyword, kayak gitu-gitu. Nah, terus di sini kalian diminta ya kan, kalian diminta bikin Google Ads account-nya gitu. Nah, pastiin kalian menggunakan well timing based on keyword research-nya. Jadi jangan dicampur-campur ya. Misalnya kalian pakai ad group pakai campaign-nya itu misalnya tadi ya perabotan rumah, terus ad group-nya tadi itu kursi makan misalnya kayak gitu. Terus si keyword-nya kalian misalnya nggak kursi makan aja, tapi misalnya kursi gaming kalian masukin atau apa kalian masukin. Nah, itu kan nggak timing kan, nggak satu tema yang sama kan. Usahain jangan kayak gitu. Jadi pastiin keyword yang digunakan adalah keyword yang satu tema di ad group itu gitu. Terus kalian diminta buat jelasin kenapa kalian pakai match type yang itu tadi. Tadi kok aku udah sebutin kan tentang yang broad, praise sama exact. Habis itu jangan lupa sebutin landing page tujuannya yang di Zalora gitu. Yang kalian mau sambungin apa sih yang relevan lah sama si ad groupnya itu. Gitu. Misalnya tadi IKEA, misalnya kursi makan. Berarti kalian nanti cantumin landing page-nya IKEA yang kursi makan, jangan yang IKEA yang home kayak gitu. Oke, itu untuk bagian pertama. Bagian yang kedua adalah ad group sama ad copy. Nah, di sini diminta gimana sih kalian ngebuat si ad copy di slide-nya kalian. Nah, di sini kalian diminta buat taruh screenshot dari semua ad copy yang udah kalian buat di Google Ad Manager-nya, atau kalian bisa juga gunain yang aku sebutin, yaitu kayak ada kayak preview tools gitu. Nah, tapi jangan lupa kalian harus ngebuat si ad copy template-nya ini. Jadi kalian make sure juga kalian harus ngebuat si ad copy template ini ya. Jadi semua ad copy template ini kalian isi sesuaiin sama si account structure-nya kalian. Kayak gitu. Nah, terus kalian diminta juga nih buat gunain si best practice-nya ad copy dan gunain buat ad extension-nya ini. Sifatnya di sini mandatory buat penggunaan si ad copy-nya kalian. Nah, di sini kalian juga dibebasin bikin berapapun campaign, ad group, ad copy yang kalian mau buat as long as selagi kalian tuh punya alasan yang bagus nih gitu. Dan kalau bisa alasan yang kalian jelasin di deck-nya kalian, di Google Slide kalian. Nah, selanjutnya adalah kalian diminta buat develop si media plan. Jadi kalian diminta buat develop si media plan-nya ini gitu. Nah, terus di sini ada juga nih, choose your bidding strategy. Nah, bidding strategi ini tuh harus relevan sama si campaign objektifnya ini, yang udah disebutin di awal. Campaign objektifnya adalah untuk maximize transaction or revenue. Nah, kalian kan belum belajar ini di 2 lecture terakhir, tapi kalian bakal belajar ini di lecture besok, di lecture 3. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalian diminta juga buat explain, please explain your reason dibalik alasan penggunaan itu. Gitu. Nah, ini juga disebutin, you may also use share budget or bid portfolio, itu bakal dijelasin besok. Oke? Okay? Nah, di sini you can set up the campaign using your personal Google Ads account. Gitu. Biar apa? Biar nggak tabrakan di si Google account grupnya kalian. Soalnya ya udah aku jelasin kan alasannya kenapa gitu. Nah, terus terakhir deh kalian diminta buat upload your slides di Google Drive-nya kalian, terus jangan lupa submit di Google Assignment Form-nya kalian gitu. Untuk briefnya nggak sepanjang yang Facebook Ads kemarin, tapi emang agak
complicated di bagian add copy menurutku, soalnya itu kan agak customize dan agak banyak ya. Tuh, paling itu sih. Nah, di tugas Google Ads ini nggak ada kayak kalian kemarin, kayak nggak ada template jawabannya. Jadi kalian pastiin kalian pakai template kalian sendiri gitu. Masukinnya apa aja ya? Masukinnya sesuai dengan si ininya yang diminta sama soal. Minta apa? Reason. Kalau ada soal yang bagiannya minta reason, ya udah kalian jelasin reasoningnya apa kayak gitu. Udah. Terus advance nih, kalau kalian ada yang mau ngerjain advance, terus sama nih, kalian kayak sebagai seorang performance marketing eksekutif, terus kalian diminta buat nganalisa Google Ads performance, jadi itu lebih ke analisa nih, yang di bulan Mei 2021. Nah, di sini kalian tuh diminta semacam pakai historical data, jadi kalau bisa kalian buka di sini, dia itu ada semacam historical data yang bisa dipakai gitu. Nah, jadi kalian lebih menganalisa aja sih di bagian si ini. Nah, kalian diminta bikin identify top 5 best performing keywords, terus ada juga top 3 best performing keywords themes. Ya, jadi udah dikelompokkan berdasarkan tema ya, jobs, hiring, vacancy, ini dan lain-lain gitu. Nah, ini kan ada kayak temanya ya, ada ad group-nya. Itu yang kalian identify berdasarkan ad group-nya itu. Habis itu juga sebutin nih 3 aksi optimisasi yang bakal kamu ambil dan kamu lakuin buat ngeoptimisasi si data yang udah ada ini, dan jelasin alasannya kenapa. Kayak gitu. Misalnya di sini, misalnya nggak usah pakai keyword yang ini, atau misalnya increase or ningkatin atau turunin bits-nya, atau optimisasi ad copy, atau dan lain-lain gitu. Terus sama nih, ngerjain di Google Slide, habis itu jangan lupa buat submit di assignment submission form yang sama. Gitu. Perlu diingat kayak biasanya, deadline-nya adalah hari Jumat jam 11.59 malam. Jadi tolong usahain jangan miss gitu. Terus jangan lupa untuk soal foundation-nya juga. Soalnya sama sih kayak kemarin-kemarin soal pilihan ganda kayak gitu. Well taming ya, yang taming ini. Well taming ini ya. Kenapa? Belum dijelaskan. Oh, tadi itu. Jadi kayak yang aku ulang lagi ya, untuk yang well taming ini yang aku udah sebutin di ini nih, di bagian si account structure-nya ini. Jadi untuk penggunaan keyword-nya itu pastiin keyword-nya itu satu tema dengan ad group-nya itu. Misalnya ad group-nya di sini kursi makan. Ya udah, berarti keyword-nya itu yang relevan aja sama si kursi makan. Nggak usah nyebutin keyword-keyword yang kayak kursi gaming, kursi belajar, kursi kantor, kan nggak relevan kan kayak gitu. Jadi kayak kalian bikin strukturnya, bikin ad group-nya, bikin keyword-nya itu yang selaras tema kayak gitu. Misalnya di sini campaign-nya perabotan. Berarti perabotan kan ad group-nya bisa dipisah nih, kursi makan, rak buku. Itu kan relevan kan sama perabotan rumah kayak gitu. Nah, terus untuk keyword-keyword-nya ya kalian masukin keyword-keyword yang setelah kalian search di keyword planner itu yang relevan aja gitu. Sama si ad group-nya gitu. Terus yang kalian bisa nambahin kayak kolom match type ini. Kemarin aku jelasin sih untuk yang match type ini. Nah, nanti link yang ini aku bakal share juga, atau aku nanti kan share ini, nanti kalian bisa akses di bagian study, terus bagian klik yang extra materials ini. Gitu. Ini ada beberapa slides yang aku dapetin dari batch aku sebelumnya soalnya, yang mungkin nggak begitu dijelasin di slide-nya kali ini ya. Yang mungkin kalian bisa dapat sedikit gambaran gitu dari sini.